Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah kita melalui liburan di masa lebaran nih ya, kali ini sudahkah siap teman-teman untuk memperoleh ilmu-ilmu baru mengenai public speaking? Harus siap dong pastinya ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fitri Anasari dan juga rekan saya Rizky Amelia Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai organizing and outlining the speech body. Maksudnya adalah mengorganisir dan menguraikan badan pidato. Oke teman-teman, langsung saja ke materi. Nah, pada materi kali ini terdapat 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membuat pernyataan tesis. Yang kedua, membuat garis besar pidato. Dan yang ketiga adalah membuat bagian transisi dan rambu-rambu pidato. Oke, poin yang pertama adalah membuat pernyataan tesis. Nah, dalam membuat pernyataan tesis, yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi poin utama. Selanjutnya, kita bisa menilai pernyataan tesis. Lalu untuk mengidentifikasi poin utama, caranya gimana sih? Nah, setelah kita menganalisis audien, kemudian mengidentifikasi tujuan umum, membuat sebuah tujuan tertentu, kemudian menyusun kumpulan informasi tentang topik, barulah teman-teman kita melakukan identifikasi poin utama. Nah, gimana sih caranya mengidentifikasi poin utama? Nah, kita ambil contoh langsung ya teman-teman. Kita mau pidato tentang kriteria memilih kartu kredit. Nah, cara yang pertama adalah membuat daftar ide yang Anda temukan yang berhubungan dengan tujuan spesifik Anda. Nah, tadi kan kita mau pidato tentang kriteria memilih kartu kredit. Nah, kita buat nih ya list daftar ide yang ada kaitannya dengan kriteria memilih kartu kredit. Misalnya nih ya, yang pertama ada apa itu kartu kredit, kemudian suku bunga, kemudian peringkat kredit, kenyamanan, diskon, biaya tahunan, rabat, reputasi institusi, poin frequent flyer, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, setelah kita membuat daftar ide, kemudian kita menghilangkan ide-ide yang menurut analisis audien Anda itu sudah dipahami oleh audiens. Nah, dari beberapa list daftar ide-ide yang sudah kita buat tadi, kita cari mana nih yang sekiranya ide ini itu sudah dipahami oleh audien. Maka kalau audiens sudah paham dengan ide ini, bisa kita hapus atau kita hilangkan. Kemudian teman-teman, cara yang ketiga adalah periksa untuk melihat apakah beberapa ide dapat dikelompokkan bersama di bawah konsep yang lebih luas. Setelah kita membuat daftar ide yang sekian banyaknya, kita cari nih, kira-kira ada nggak ide-ide yang bisa kita kelompokkan menjadi satu. Misalnya tadi kan saya mengatakan ada diskon, kemudian ada rabat, ada poin frequent flyer, yang mana 3 hal ini bisa kita kelompokkan menjadi satu, menjadi sebuah jenis insentif. 3 hal ini kan termasuk dalam jenis insentif. Maka dari itu 3 poin tadi bisa kita hilangkan, kita ganti menjadi jenis insentif. Kemudian teman-teman, cara yang keempat, hilangkan ide-ide yang Anda tidak memiliki dukungan kuat dari sumber yang Anda konsultasikan. Kita pilih-pilih teman-teman. Ide mana sih yang udah kita tuliskan tadi yang sekiranya tidak memiliki dukungan sumber yang kuat? Maka kita hilangkan. Kemudian teman-teman, hilangkan ide apapun yang mungkin terlalu rumit untuk dipahami audiens. Kita baca lagi, kita pahami lagi, mana sih kira-kira ide-ide yang kita buat tadi kayaknya rumit banget kalau misalkan diterima oleh audiens. Nah, setelah kita melakukan identifikasi poin-poin utama dari ide-ide yang sudah kita tuangkan tadi, pastikan tersisa nih beberapa ide yang mana ini kayaknya cocok untuk disampaikan ke audiens. Nah, setelah kita mengidentifikasi, barulah kita menulis pernyataan tesis, teman-teman. Pernyataan tesis itu sendiri merupakan ringkasan 1 atau 2 kalimat dari pidato Anda yang menggabungkan tujuan umum dan juga pratinjau poin-poin utama pidato. Nah, dari tujuan pertama kita tadi, kita mau pidato tentang kriteria memilih kartu kredit. Kemudian kita gabungkan dengan poin-poin yang sudah terkumpul tadi, yang sudah fix intinya. Misalnya ide-ide yang sudah kita identifikasi tadi, sisa 3 nih teman-teman, yaitu ada tingkat suku bunga real, kemudian biaya tahunan, dan juga insentif.
Nah, 3 hal ini teman-teman kita kaitkan dengan kriteria memilih kartu kredit. Nah, pernyataan tesisnya jadi seperti ini teman-teman. 3 kriteria yang harus Anda gunakan untuk menemukan kartu kredit yang paling sesuai adalah tingkat suku bunga real, biaya tahunan, dan insentif yang diiklankan. Begitulah teman-teman cara untuk membuat pernyataan tesis melalui 2 cara. Yang pertama identifikasi poin utama, dan barulah kita menulis pernyataan tesis. Materi selanjutnya teman-teman adalah tentang membuat garis besar pidato. Nah, garis besar isi pidato ini mencakup 3 tingkatan informasi. Yang pertama adalah pokok-pokok. Contohnya adalah bab 1 berisi tentang apa, bab 2 berisi tentang apa, bab 3 tentang apa. Kemudian yang kedua teman-teman, maksimalkan 2 set subpoin dan sub-subpoin A, B, C, 1, 2, 3 untuk beberapa atau semua poin utama Anda. Kemudian yang ketiga teman-teman, materi elaborasi atau materi pengembangan dari beberapa poin utama dan juga subpoin yang sudah disebutkan sebelumnya di poin yang kedua tadi. Nah, untuk membuat garis besar pidato teman-teman perlu mempelajari tentang garis besar poin utama, identifikasi dan garis besar subpoin, dan yang ketiga adalah daftar bahan pendukung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Amelia Fitri. Kepadanya disilahkan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai garis besar poin utama dengan cara menyusun poin utama dan memilih pola organisasi untuk poin pertama seperti urutan waktu, urutan naratif, urutan topik, dan urutan alasan logis. Nah, kita akan membahas mengenai penyusunan poin utama. Penyusunan poin utama ini dapat membentuk kalimat atau mempertanyakan kalimat dengan cara apakah hubungan setiap pernyataan pokok dengan pernyataan tujuan ditentukan dengan jelas. Nah, apabila pernyataan pokok dengan pernyataan tujuan ini sudah jelas, maka kita atau audiens juga akan lebih mudah memahami isi dari pidato kita. Dan yang kedua, apakah poin utama paralel dalam struktur? Poin utama ini sejajar dengan satu sama lain ketika kata-katanya mengikuti pola struktural yang sama, sering menggunakan kata pengantar yang sama. Struktur paralel membantu audiens mengenali poin utama dengan mengingat pola dalam kata-kata. Urutan topik adalah urutan yang mengatur poin-poin utama pidato berdasarkan kategori atau pembagian subjek. Urutan topik ini dapat dimulai dari umum ke khusus, dari yang kurang penting ke yang paling penting, atau mengikuti beberapa urutan logis lainnya. Urutan alasan logis. Urutan alasan logis ini mengatur pokok-pokok pidato persuasif dengan alasan-alasan yang mendukung tujuan pidato tertentu. Ini menekankan mengapa audiens harus mempercayai sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu. Urutan alasan logis paling tepat untuk pidato persuasif. Identifikasi dan garis besar subpoin ini dibagi menjadi 2, yaitu mengidentifikasi subpoin dan menguraikan subpoin. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang mengidentifikasi subpoin. Mengidentifikasi subpoin kita dapat menggunakan atau menyortir penelitian yang sudah disediakan sebelumnya ke dalam tumpukan yang sesuai dengan setiap poin utama kita. Tujuan pada ini adalah untuk melihat informasi apa yang kita miliki yang mendukung setiap utama poin kita. Dan yang kedua adalah menguraikan subpoin. Menguraikan subpoin ini juga harus diwakili pada garis besar dalam sebuah kalimat lengkap sebagaimana dengan poin utama mereka harus direvisi sampai dinyatakan dengan jelas dari daftar informasi yang tercantum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daftar bahan pendukungnya. Garis besar yang baik juga mencakup pernyataan garis besar singkat tentang materi pendukung, materi pengembangan yang akan digunakan dalam pidato termasuk pengalaman pribadi. Contohnya, ilustrasi anekdot, statistik, kutipan, atau bentuk bahan pendukung lainnya. Slide selanjutnya adalah membuat bagian transisi dan rambu-rambu. Transisi adalah kata, frase, atau kalimat yang menunjukkan hubungan antara atau menjembatani 2 gagasan. Transisi bertindak seperti pemimpin audiens dari titik ke titik melalui pidato.
Bagian transisi adalah kalimat lengkap yang menunjukkan hubungan antara atau menyembatani bagian utama pidato. Mereka biasanya meringkas apa yang baru saja dikatakan menjadi satu poin utama dan pratinjau ide utama berikutnya. Pada dasarnya, transisi bagian adalah perekat yang menyatukan struktur makro pidato kita. Transisi bagian ini penting. Transisi bagian ini penting karena dua alasan. Yang pertama, mereka membantu audiens untuk mengikuti ide dalam pidato. Jika setiap anggota audiens mampu memberikan perhatian penuh pada setiap kata, maka mungkin transisi bagian tidak diperlukan. Tetapi, ketika perhatian orang naik dan turun selama berbicara, mereka sering menemukan diri mereka bertanya-tanya di mana mereka berada. Transisi bagian ini memberi kita sentakan mental dan mengatakan perhatikan. Dan yang kedua, transisi bagian penting dalam membantu kita menyiapkan informasi. Kita mengingat sesuatu yang pernah dikatakan dalam sebuah pidato, tetapi milik kita retensi cenderung meningkat secara nyata jika kita mendengar sesuatu yang lebih dari sekali. Transisi yang baik penting dalam menulis, tetapi lebih penting lagi dalam berbicara. Jika pendengar tersesat atau mengira mereka melewatkan sesuatu, mereka tidak bisa memeriksa kembali yang mereka dapat ketika membaca. Selanjutnya adalah rambu-rambu. Rambu-rambu adalah kata atau frasa yang menghubungkan potongan-potongan materi pendukung ke titik utama atau subpoin yang mereka tuju. Terkadang rambu-rambu menyorot urutan numerik seperti pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Terkadang juga membantu audiens fokus pada ide kunci seperti paling penting atau di atas segalanya. Mereka juga dapat digunakan untuk menandakan penjelasan, seperti untuk mengilustrasikan misalnya. Dengan kata lain, pada dasarnya atau untuk mengklarifikasi. Rambu-rambu juga dapat menandakan bahwa suatu ide penting atau bahkan pidato itu sendiri akan segera berakhir. Seperti singkatnya, akhirnya, sebagai kesimpulan atau untuk meringkas, sama seperti transisi bagian, berfungsi sebagai lem yang menyatukan struktur makro Anda. Sama seperti transisi bagian yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan struktur makro Anda, rambu-rambu berfungsi sebagai lem yang menyatukan subpoin dan materi pendukung Anda dalam setiap pokok titik. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga sedikit ilmu yang bisa kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.